Jadi yang lain sabar juga Pak, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja saya perwakilan dari Pokdar Kamtibmas Bayangkara, Banten. Nama Umar, jabatan Sekretaris Daerah. Hari ini saya berdua datang bersama dengan Pak Wakil Ketua, Pak Muhyiddin. Ya. Kebetulan Pak Ketuanya sedang pulang kampung ke Padang. Langsung Pak, mungkin semua narasumber yang kami hormati dan hadirin yang kami hormati, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Jadi tanggal 1 September kemarin kami juga mengikuti forum group discussion ini bersama dengan Kakor Bimas Baharkam se-Indonesia yang kurang lebih dihadiri 278 peserta melalui Zoom meeting. Jadi ada keterkaitannya juga dengan forum discussion yang hari ini diselenggarakan oleh Polda Banten dan Pertamina. Saat itu Bapak Kakor Binmas sampaikan bahwa dengan adanya kenaikan BBM ini seluruh mitra Polri, ya, termasuk Pokdar Kamtibmas, Semkom, FKPPI dan lain-lain yang saat itu hadir, diminta untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing. Saat itu kebetulan kami juga mendapat kesempatan bertanya atau menyampaikan tanggapan, yaitu bahwa Pokdar Kamtibmas yang saat ini ada di Banten, tentunya kita punya anggota dengan multidimensi, multiprofesi dan multisektoral. Jadi ada yang pekerja pabrik, ada yang security, ada juga pengusaha dan wira swastawan. Jadi bagaimana kita, waktu itu saya tanyakan bagaimana pemerintah memberlakukan atau memberi perhatian kepada masyarakat-masyarakat yang saat ini mungkin juga anggota Pokdar, mungkin juga bukan anggota Pokdar, tapi masyarakat umum yang saat ini ada di atas garis kemiskinan, di mana saat ini masyarakat tersebut belum tersentuh namanya bantuan, baik itu BLT maupun itu non BLT atau pengalihan subsidi. Karena pengalihan subsidi BBM ini sekarang menggunakan database dari Kementerian Sosial, sehingga ini masih menggunakan data-data lama. Nah, warga kita, masyarakat kita, anggota kita tentunya yang terdampak saat ini, yang tadinya belum dapat BLT atau bantuan lain, namun dengan adanya kenaikan BBM ini mungkin akan memperalihkan kondisinya yang tadinya masih di atas kemiskinan sekarang menjadi miskin, di mana kemampuan beli mereka terbatas atau berubah, yang mana bahwa pengeluaran keluarga sudah terlanjur tinggi. Nah, ini saya sedikit cerita bahwa karena kami ini sering bertemu dengan warga-warga, kita sering adakan kegiatan dengan warga, masyarakat. Kami menerima aduan, menerima laporan, atau menerima temuan. Apa? Bahwa saat pandemi belum selesai, mereka atau masyarakat tersebut tidak bisa membayar iuran, membayar angsuran-angsuran kreditnya, Pak. Mau motor, mau perabotan rumah, karena adanya pandemi. Sehingga apa? Mereka kena kolektivitas BI. Nah, saat ini mereka mungkin sudah mulai bekerja, kemudian ingin akan adanya usaha tambahan untuk menambah kebutuhan keluarga, mengajukan kredit usaha rakyat. Karena kena kolektivitas BI, di kredit tersebut nggak bisa. Karena apa? Dia BI checking. Nah, terus bagaimana ini? Apakah program pengalihan subsidi ini menyentuh kepada masyarakat yang sedemikian ini? Gitu? Nah, itu pertanyaan saya. Usulan, ya, usulan bahwa
saya pernah mengajukan usulan ke ISDM pada tanggal 12 April 2013, Pak. Di saat itu mungkin pemerintahan yang lama. Masih ingat yang namanya RFID. Waktu itu setiap mobil di tangkinya dipasang RFID. Di saat itulah saya mengirim email kepada ISDM, Pertamina, Radio El Sinta, dan juga saya posting ke Facebook. Apa itu? Saya mengusulkan karena BBM ini yang mengkonsumsi adalah kendaraan bermotor umumnya. Setiap kendaraan bermotor, mohon maaf ini sedikit teknis sedikit. Setiap kendaraan bermotor saat ini ada yang namanya surat STNK. Di dalam surat STNK itu ada identitas, baik nama, alamat, segala macam, hingga bahan bakar. Saya usulkan saat itu, buatlah yang namanya Smart STNK. Modelnya hanya seperti ATM. Bahkan kami sebagai praktisi atau IT, kami bersedia mempresentasikan saat itu. Tapi kami tidak ditanggapi dari SDM. Jadi buat semacam Smart STNK. Karena saat itu zamannya RFID, jadi di dispenser SPBU itu dipasang card reader untuk Smart STNK. Jadi begitu mobil mau beli, tempelkan Smart STNK. Disitulah Smart STNK berfungsi. Mobil ini untuk atau menggunakan konsumsi bahan bakar apa? Misalkan di Smart ID atau Smart STNK tersebut muncul di sana terkunci oleh sistem STNK, mobilnya misalkan anggap aja kita sebut Pajero, berarti dia harus non subsidi. Ketika ditempel Smart STNK-nya berarti dia harus mengisi bensin non subsidi. Usulan saya. Nah, itu hanya salah satu fungsi. Fungsi Smart atau multi kartu itu tadi, multi STNK itu banyak. Bisa diintegrasikan kepada bank sehingga bisa sebagai e-tol, sebagai kartu ATM, atau juga sebagai salah satunya adalah mengunci tentang pajak motor. Jadi ketika ditempel pajak motornya habis, nggak boleh ngisi. Ini juga akan memproteksi APBD atau PAD ya, PAD. Sehingga semua mobil yang akan digunakan pasti harus berpajak, harus aktif. Karena apa? Begitu ditempel di dispenser, tidak terdata di situ expired, tidak bisa ngisi bensin. Ini juga akan mungkin sebagai pengganti QR code tadi, di mana QR code itu hanya bisa dinikmati orang-orang yang tidak gaptek. Orang-orang non yang gaptek bisa diantisipasi dengan namanya Smart STNK. Nah, disitulah saya punya usul waktu itu tahun 2013. Saya masih buka email, saya masih ada jejak digitalnya ke SDM. Mudah-mudahan nanti dari pihak-pihak terkait bisa menjelaskan untuk itu atau menanggapi untuk itu. Bahkan kami, tema IT kami bisa mendemokan, mempresentasikan apa yang menjadi fitur dari Smart STNK tersebut. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, satu pertanyaan dan satu usulan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.